Oke, baik. Video ini membahas tentang bagaimana cara pertama kali kita menggunakan Workbench gitu ya. Dalam kasus ini adalah menggunakan Fluent atau untuk simulasi fluida. Nah, bagi Anda yang masih student gitu ya, Pak, atau pengen belajar mendalami simulasi ini, kita bisa mendownload secara gratis gitu si ANSYS ini di website resminya. Cuman ya perlu kita ketahui di sini terbatas gitu ya untuk jumlah meshingnya dan fitur-fitur lainnya dibatasi, dan ini hanya bisa dipakai untuk keperluan akademik saja atau untuk belajar gitu. Tidak boleh untuk simulasi komersil. Oke, baik. Sekarang kebetulan saya sudah download ya untuk ANSYS Workbench yang R2 2021. Kita langsung masuk aja. Jadi instalasinya cukup mudah ya. Nanti tinggal download aja ini, terus kemudian tinggal diikutin aja next 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 aja. Mungkin kita akan coba bahas di lain kesempatan ya. Nah, begini adalah tampilan dari ANSYS Workbench itu sendiri ya. Nah, jadi di ANSYS Workbench itu terdapat cukup banyak software-software turunan gitu atau sub-software gitu. Di sini ada mungkin uh, buckling, elektrostatik, elektromagnetik gitu kan. Terus ada fluida, bahkan sampai struktural, thermal dan macam dan lain sebagainya gitu. Nah, dalam kasus ini kita akan coba simulasi dengan Fluent gitu. Di sini sebenarnya ada dua ya, ada CFX, ada Fluent, cuman yang mungkin lebih terkenal Fluent gitu. Kita akan coba menggunakan Fluent. Nah, di Fluent sendiri sebenarnya dia itu terdiri dari satu bundle ya. Di sini ada geometri, meshing, setup dan macam-macam. Itu dia sebenarnya ekuivalen dengan yang ada di bawah sini nih. Ada geometri, terus meshing, terus Fluent atau setup dan solution itu adalah Fluent. Terus ada result ya. Nah, ini ketika dia dikoneksikan, dia itu sebenarnya ekuivalen gitu antara atas dan bawah. Nah, ini sebenarnya preferensi masing-masing ya gitu ya, punya plus minus sendiri gitu. Misalkan yang ini dia lebih enak gitu ya kalau mau diduplikat, lebih fleksibel misalkan, atau kalau yang ini dia lebih terkoneksi dengan mudah gitu. Ini pilihan masing-masing sih, jadi bebas. Kita new aja biar enggak ruwet ya. Nah, dalam contoh kasus sederhana ini kita akan menggunakan ini yang satu bundle ini. Nah, di Fluent sendiri sebenarnya ada beberapa opsi ya untuk menggambar. Ada space claim atau ada desain modeler gitu. Atau kalau mungkin teman-teman udah pengalaman gitu pakai CAD lain, itu bisa juga import gitu. Jadi nggak perlu khawatir, tinggal masih saling terkoneksi. Jadi nanti tinggal import aja, terus browse, terus pilih geometri Anda itu dalam bentuk IGES atau step gitu, yang umumnya seperti itu. Cuman ketika kita mau belajar Fluent ya, belajar Workbench ya nggak afdol kalau kita nggak gambar dari Workbench itu sendiri. Nah, dalam kasus ini kita akan menggunakan desain modeler gitu. Jadi desain modeler itu adalah salah satu fitur menggambar yang cukup apa ya, klasik gitu, sederhana untuk menggambar kotak lingkaran itu cukup mudah gitu ya. Opsi lain adalah menggunakan space claim, cuman ini dia lebih advance, lebih canggih gitu ya, untuk geometri-geometri kompleks atau mungkin untuk surface-surface tertentu yang rumit gitu, kita nggak akan bahas di sini ya. Nah, oke, kita sudah di desain modeler. Yang harus kita lakukan pertama adalah mengubah unitnya dulu gitu ya. Misalkan kita pengen bikin milimeter. Dalam kasus ini misalkan kita pengen bikin apa ya, flow in pipe gitu ya. Jadi pipa sederhana gitu ya, 3 dimensi tapi cuma lurus aja. Jadi punya diameter 25 mili dan panjang 1000 mili misalkan, atau 1 meter misalkan gitu ya. Contoh aja biar gampang ya. Nah, pertama kita buat dulu sketsanya atau lingkarannya gitu ya. Seperti CAD pada umumnya sebenarnya ya, tinggal bikin sketsa terus di extrude gitu nantinya. Pertama kita buat lingkaran gitu. Lingkaran dengan diameter 25 gitu. Jadi kita tinggal klik terus drag aja, terus klik sembarang tempat. Baru kita definisikan dimensionnya gitu. Misalkan nih, oke, klik di lingkarannya, kemudian kita pilih dimensinya misalkan 25 mili gitu.
Oke, kemudian kita bisa extrude gitu kan dengan panjang 1000 mili misalkan. Oke, terus kita generate aja gitu ya. Nah, untuk view fit gitu kan, balik ke layar utama, kita klik aja di sini ada warna biru zoom fit gitu ya. Atau di sini ada rotate, ada pan, ada zoom gitu kan. Atau kita bisa menavigasi pakai koordinatnya ini nih. Nah, cukup membantu gitu ya. Oke, kita close aja. Jadi ini cukup unik ya. Kalau kita pakai Workbench, kita bisa nge-close tanpa harus khawatir kehilangan koneksi gitu. Maksudnya kehilangan koneksi dengan software yang lain. Tapi ya asalkan jangan di-close yang ini ya. Kalau yang ini ya semuanya nge-close. Oke, sekarang kita ke proses meshing. Di tutorial kali ini kita hanya akan membahas tentang user interface dari si fitur-fitur yang ada di sini ya. Jadi kita nggak akan terlalu banyak membahas mesh yang bagus itu seperti apa atau mungkin kasusnya seperti apa dan lain sebagainya. Kita nggak akan terlalu banyak di sana. Cuman kita akan mengenal saja gitu si Fluent ini. Oke, seperti ini tampilan meshingnya ya. Jadi meshing atau diskritisasi itu adalah proses mengubah domain yang awalnya continue gitu ya, alus ini menjadi domain discrete atau kotak-kotak gitu, atau mungkin nanti segitiga atau macam-macam gitu, supaya bisa diselesaikan oleh komputer. Dan juga di sini kita kan mendefinisikan nama-nama dari lokasinya gitu, misalkan ada inlet, terus ada outlet, terus mungkin nanti ada wall gitu kan. Nah, jadi ada dua fungsi gitu di Fluent ini ya, sorry di meshing ini gitu. Nah, untuk membuat secara sederhana kita gunakan generate aja gitu ya. Kita pakai defaultnya aja gitu. Kita klik di sini. Nah, ini oke lah, cukup bagus. Kita akan bahas di lain kesempatan ukurannya yang baik itu seperti apa dan lain-lain. Oke. Nah, langkah selanjutnya, oke lah, kita nggak perlu ngubah ukuran lah ya, not bad lah untuk simulasi pertama kita. Langkah selanjutnya adalah kita mendefinisikan nama-namanya ya. Jadi di sini ada inlet, di sini ada outlet, dan di sini wall gitu ya. Yang wall ini sebenarnya nggak perlu kita kasih nama sih, cuman oke lah buat jaga-jaga aja kalau dibutuhkan. Terus, nah di sini ada selectionnya, di sini ada body gitu ya, body selection. Terus ada face selection gitu kan, jadi ini permukaannya, atau edge selection ini untuk garis gitu atau untuk titik. Di sini ada vertex gitu ya. Cuman di sini kita akan gunakan yang face. Oke, kita klik terus kemudian di sini ada create name selection. Nah, jadi di sini kita bisa kasih nama ya. Misalkan kita butuh inlet gitu kan. Terus di sini kita butuh wall misalkan gitu ya. Terus di sini kita butuh outlet. Nah, sebenarnya nama ini bebas ya. Kita kasih nama XYZ gitu juga nggak apa-apa ya. Cuman disarankan namanya itu kalau inlet. Jadi gini, kalau di Fluent itu dia nanti otomatis mendeteksi gitu ya. Jadi misalkan kita kasih nama inlet, nanti otomatis akan berubah jadi velocity inlet gitu. Atau misalkan kita kasih nama outlet, dia berubah jadi pressure outlet gitu. Atau kalau kita nggak tahu misalkan XYZ, dia jadi wall gitu otomatis. Dan jangan khawatir tuh nanti masih bisa diubah ketika kita pengen ada perubahan gitu ya. Oke, karena nggak ada perubahan, kita bisa lakukan update gitu ya. Jadi ini perlu dilakukan. Jadi sebelum kita masuk ke Fluent harus diupdate dulu ya. Kalau generate mesh itu dia cuma untuk merealisasikan perubahan ukuran mesh gitu. Sedangkan update tadi untuk merealisasikan juga name selection dan lain-lain gitu. Oke, sebelum kita close kita cek dulu statistiknya ya. Jadi di sini cukup penting juga. Di sini ada jumlah elemen sama nodes. Ini dia dibatasi oleh kalau student tuh kalau nggak salah ada 500.000 elemennya maksimum ya. Atau 50.000 saya agak lupa. Kemudian ini ditentukan oleh hardware kita ya. Semakin tinggi RAM kita, elemennya itu akan semakin tinggi juga gitu. Yang bisa kita capai gitu. Cuman nggak perlu khawatir sih. Itu sebenarnya masalah kreativitas kita membuat mesh itu nggak terlalu banyak tapi tetap akurat gitu. Mungkin kita bahas di lain kesempatan ya. Nah, oke, sekarang kita masuk ke Fluent gitu ya. Di sini kita bisa tentukan jumlah prosesor yang akan kita pakai gitu, misalkan Core i7 atau Core i9 gitu kan bisa dicek jumlah prosesornya. Cuman karena ini student gitu terbatas untuk satu atau dua prosesor saja, itu saya agak lupa.
Kita coba pakai satu aja, karena kasusnya nggak terlalu berat juga, kita bisa pakai satu nggak masalah. Oke, nah ini adalah tampilan dari Fluent ya, seperti ini. Ini cukup baru juga nih, 2021, tampilannya masih fresh ya. Oke, kita akan overview aja ya. Kalau ini kita bahas satu-satu mungkin bisa sampai berjam-jam ya. Jadi yang dari yang paling atas itu ada general, di sini ada pressure base, density base, maksudnya adalah untuk aliran yang kecepatannya melebihi 0,3 mach gitu ya, itu dia dianggap compressible, maka menggunakan density base gitu pada umumnya gitu kan. Atau pressure base itu untuk aliran-aliran yang simple seperti punya kita ini, aliran kecepatan rendah, standar gitu. Terus di sini ada steady dan transient, seperti namanya ya. Kalau transient tuh kita nanti bisa inputkan faktor waktu, misalkan nanti ada perputaran turbin terhadap waktu gitu kan, atau mungkin ada bola terus ada aliran dan ada Kármán vortex-nya, atau apa sih, vortex yang bergerak naik turun, itu transient itu juga bisa. Atau mungkin pendinginan udara gitu menggunakan AC terhadap waktu gitu, kita pengen lihat berapa jam gitu, nah itu dia harus pakai transient. Gravity kita nggak perlu nyalakan karena di sini cuman pipa horizontal aja ya. Kemudian di model, nah ini ada cukup banyak ya, multi phase itu dia untuk aliran dua fase atau lebih itu biasanya bercampur, misalkan air dengan minyak atau udara dengan air, atau air yang menguap menjadi uap dan berinteraksi dengan udara misalkan. Oke, terus kemudian energi itu adalah untuk temperatur gitu, untuk calor gitu kan. Terus kemudian viscosity, nah ini di sini cukup banyak ya, model turbulen gitu kan. Kita akan bahas di satu video sendiri aja karena itu cukup panjang. Intinya sih kalau masih pemula gitu ya, paling umum ya pakainya kalau Omega SST lah. Kita skip dulu aja. Terus macam-macam kita bisa explore nanti gitu ya. Oke, terus kemudian cell zone condition nih, kita pengen simulasi kita fluidanya itu water gitu ya. Nah, ini kita ubah. Di sini default dari ANSYS adalah air atau udara. Kita bisa explore materialnya di sini nih, ada Fluent database. Kita bisa scroll sampai bawah, ini banyak banget material bisa kita cek. Oke, kita ambil aja water liquid gitu ya. Nah, di sini ada propertiesnya ya, ini cukup lengkap juga sebenarnya datanya dari ANSYS. Ini bisa kita ubah sesuai kebutuhan, misalkan kita punya hasil eksperimennya gitu ya. Oke, ingat di sini tadi kita masih mendefinisikan library dari materialnya gitu, belum mendefinisikan material yang akan kita pakai di objek kita gitu. Nah, untuk mendefinisikan materialnya kita gunakan ini nih, di cell zone condition kita pilih. Nah, di sini dia ada air gitu kan, kita ubah jadi water. Oke, ini penting juga ya. Jadi kalau nanti ada lebih dari satu part gitu, di sini akan ada banyak part gitu ya. Cuman di sini cuma ada satu karena cuma ada satu extrude aja gitu ya. Terus kemudian boundary condition. Di sini kita akan menentukan kecepatan kita gitu kan, tekanan macam-macam. Kalau masih ingat ya, tadi kita definisikan inlet gitu kan, namanya inlet, dia otomatis jadi velocity inlet gitu kan. Kemudian dia outlet, dia otomatis jadi pressure outlet. Ini nggak perlu khawatir kalau masih mau diubah, nih masih bisa ya, ini ada banyak variasinya gitu ya sesuai kebutuhan. Nah, velocity inlet kita definisikan kecepatannya ya 1 gitulah, seperti biar gampang lah kira-kira aja. Terus outlet dia 0 gitu, 0 Pascal dia gauge gitu. Jadi gauge itu dia relatif terhadap inlet gitu ya, bukan absolut ya. Jadi nggak perlu khawatir kalau mungkin data aktualnya nggak 0 gitu, ini nggak masalah karena nanti akan ditentukan tekanannya oleh si inlet. Kecuali mungkin memang material yang fasanya itu berubah gitu ya terhadap tekanan gitu, nah itu nanti mungkin agak berbeda treatmentnya. Oke, nggak ada yang perlu diubah ya. Tanpa lama-lama lagi kita akan running ya. Ya, jadi sebelum running kita harus melakukan inisialisasi dulu ya. Jadi semacam memberikan tebakan awal gitu untuk value yang akan menjadi hasilnya. Misalkan value kecepatan di sini itu 1 gitu kan, pasti di dalam sini kan nggak bakal jauh dari 1, mungkin
1,2 atau mungkin 0,8 gitu kan. Nah, itu makanya kita pakai standar dan kita pakai inlet. Jadi nanti kira-kira semua value-nya itu akan mirip-mirip dengan inlet gitu, gampangnya seperti itu. Atau bisa kita edit sendiri sesuai kebutuhan kita gitu, kalau memang kita udah tahu gitu ya bakal berapa nilainya gitu. Atau mungkin kalau inlet outletnya itu ada lebih dari satu kan kita susah ya memprediksi nilainya, kita bisa pakai juga hybrid. Ini sebenarnya kalau untuk kasus yang sederhana kayak gini nggak terlalu ngaruh juga sih pakai yang mana gitu ya. Oke, terus kita run, gunakan aja 100 simulasi 100 iterasi gitu ya. Semakin banyak akan semakin bagus gitu kan, tapi akan memakan waktu yang cukup lama juga. Nah, ini seperti kita lihat di sini adalah residual plot gitu ya. Jadi residual plot tuh gampangannya 0 di belakang koma lah. Semakin kecil 0 di belakang koma, maksudnya semakin panjang 0,000 itu, maka nilai residualnya akan semakin turun. Yang mana itu adalah bagus gitu untuk simulasi. Jangan sampai nilainya itu nanti melebihi 1 plus 00 gitu ya. Berarti dia istilahnya itu divergen gitu. Jadi divergen itu kondisi yang kita hindari ya. Nah, itu macam-macam penyebabnya sih, bisa dari geometrinya, bisa dari meshingnya, bisa dari settingan-settingan kita tadi gitu kan. Itu cukup case sensitif lah, jadi tergantung sekali dengan case yang sedang kita buat. Oke, langkah terakhir kita akan mengambil data kita di result. Nah, kita lihat gambarnya masih transparan gitu ya, wireframe. Kita mau buat misalkan kontur tekanan di dindingnya gitu misalkan. Kita klik kontur. Oke. Lokasinya nih. Nah, ini kenapa kita penting kasih nama tadi juga salah satunya untuk pengambilan data-data seperti ini. Walaupun kalau cuma satu wall sih nanti akan defaultnya jadi wall default sih. Cuman oke lah, di wall kita lihat apply. Nah, oke, ini adalah selamat ya simulasi pertama Anda gitu kan. Kalau yang pertama kali simulasi. Dan di sini kita bisa ubah jumlah konturnya misalkan 80 gitu ya. Nah, ini jadi lebih halus gitu kan. Dan lain sebagainya, misalkan kita bisa ubah range-nya ini kan. Nah, jadi mungkin yang masih bingung ya. Jadi kalau warna-warni ini dia menunjukkan angkanya. Jadi misalkan di titik ini kan warnanya merah tuh. Nah, jadi di situ pressure-nya itu adalah 5/10⁻² Pascal gitu di sini. Tinggi intinya seperti itu. Terus di sini dia pressure-nya adalah biru atau 0,49 Pascal. Seperti itu cara membacanya ya. Oke, sekarang kita mau lihat distribusi kecepatannya misalkan. Kita lihat. Kenapa biru semua ya? Aneh juga ya. Nah, ini wajar ya. Jadi karena ketika simulasi kita itu di sini ada dinding, otomatis kecepatan di sekitar dinding itu akan menjadi 0 gitu ya, sesuai dengan no slip condition karena adanya viskositas. Jadi maksudnya adalah aliran fluida itu ketika dia menempel di dinding kecepatannya akan 0 gitu kan. Terus kemudian menjauhi dinding baru akan terbentuk profil kecepatan. Jadi ini wajar, cuman kan nggak menarik ya. Nah, kita pengen lihat, kita potong aja pipanya gitu misalkan di tengah-tengahnya ya. Caranya pakai location, terus plane, terus oke. Plane-nya potongannya menyesuaikan aja ini ya, X, YZ itu misalkan ya. YZ, oke. Nah, ini udah ada di dalam nih ya, kita lihat ada abu-abu ini ya. Kita pindahkan lokasi yang tadinya di wall menjadi ke plane. Tadi kan nggak ada ya, jadi sini ada plane. Kita apply dan oke, inilah dia hasil kita ya. Jadi cukup menarik, itu bagian tengah, bagian samping itu ada biru gitu kan, terus bagian tengah itu ada orange, terus makin ke dalam dia makin merah gitu kan, ada konsep fully developed body layer gitu istilahnya. Oke, mungkin ini sangat sederhana ya, jadi bisa dipraktekkan dulu sebelum ke simulasi-simulasi yang lebih rumit gitu. Oke, selamat mencoba. Kita akan ketemu di video lainnya yang lebih advance lagi tentunya.